memukuli gurunya setiap hari. Kisah paling sedih, sekaligus kisah inspiratif, yang datangnya dari seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang bernama Farel. Dia duduk di bangku kelas 6 SD. Namun ada yang aneh dari Farel. Hampir setiap hari, Farel selalu datang terlambat, sehingga gurunya selalu menghukumnya dengan memukul kedua telapak tangan Farel. Farel pun tak bisa berbuat apa, karena hukuman itu atas kesalahannya. Dan hampir setiap hari pula, teman-temannya selalu menertawakan Farel karena keterlambatan dan ketidakdisiplinan Farel dalam aturan sekolahnya. Farel hanya bisa menundukkan kepalanya, dan tak sedikit pun Farel memberi alasan atas keterlambatannya. Hanya saja Tiara, sahabat Farel, sekaligus duduk satu bangku dengan Farel, selalu melawan teman-temannya yang dengan puasnya mengejek dan mencela Farel. Di saat Tiara kesal dan mau menceritakan pada guru juga teman sekelasnya atas alasan keterlambatan Farel, tangan Tiara selalu ditarik oleh Farel, dan Farel meminta Tiara agar berjanji tidak memberitahukan alasan tentang keterlambatannya. Akhirnya Tiara pun berjanji tidak menceritakan pada guru juga teman sekelasnya. Farel sangat berterima kasih pada sahabat sejatinya, Tiara, yang selalu menemaninya dalam suka maupun duka. Tiara selalu ada kala Farel membutuhkannya. Tiara selalu siap kala Farel meminta pertolongannya. Di saat semua teman menjauhi Farel, karena Farel bukan hanya anak yang kurang disiplin dan terlambat sekolah saja, namun Farel pun orang yang sangat tidak punya, terlihat dari cara berpakaiannya. Sepatu yang sudah rusak yang masih dipakai oleh Farel, dan juga tas yang robek setia menemani keterlambatan Farel. Juga baju yang sangat kusam sekali. Sepertinya Farel tak punya baju pengganti selain baju yang setiap hari dia kenakan. Sehingga dengan kondisi Farel yang seperti itu, tak jarang Farel menjadi bahan ejekan teman-temannya dan bahan tertawaan mereka. Namun ketulusan Tiara yang menjadi sahabat Farel tidak memandang hal itu. Bahkan Tiara sering membalas teman-teman Farel yang selalu mengejeknya. Dan Tiara selalu berkata pada sahabat terbaiknya, "Farel, bersabarlah dengan apa yang mereka ucapkan. Jangan masukkan ke dalam hati. Biarkan dia sepuasnya menghinamu, nanti pun berhenti sendiri." Itulah ucapan Tiara yang hampir setiap hari terdengar di telinga Farel, dan nasihat Tiara yang selalu membuat hati Farel merasa tenang dan senang. Farel sangat bangga punya sahabat seperti Tiara. Alangkah baiknya Tiara pada Farel. Dan Farel berjanji, di saat Farel sudah besar nanti,
Kemanapun Farel pergi dan dengan kondisi apapun, Farel tidak akan melupakan sahabat terbaiknya. Di pagi yang indah, dengan pancaran mentari menyegarkan seluruh isi bumi, dengan semilirnya angin yang seakan memberikan harapan baru kepada seluruh insan di dunia ini, Farel berjalan setengah berlari masuk ke kelasnya. Lagi-lagi Farel terlambat. Karena keterlambatannya membuat gurunya geram dan marah besar sama Farel. Namun Farel hanya menunduk dan berdiam 1000 bahasa. Hanya terlihat kedua telapak tangannya yang disodorkan ke depan gurunya yang berdiri di depan Farel. Gurunya pun mendesak kepada Farel atas keterlambatannya setiap hari. Gurunya bertanya, "Kenapa dan ada apa, Farel?" Mendengar desakan pertanyaan yang berulang kali gurunya lontarkan, Farel justru semakin menunduk dan hanya derai air matanya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gurunya. Sehingga gurunya Farel mengatakan bahwa lusa Farel tak usah lagi masuk sekolah. Namun Farel diberi kesempatan 1 hari besok. Jika masih terlambat, Farel akan benar-benar dikeluarkan dari sekolah. Namun jika besok Farel tepat waktu dan tidak terlambat, keputusan akan dipertimbangkan kembali. Bapak sudah terlalu sabar menghadapimu. Bapak sudah memberi kebijakan selama ini padamu. Bapak selalu menerima keterlambatanmu selama ini. Namun hari ini, Bapak tanya dengan tegas. Kamu hanya menangis dan tak menjawab satupun pertanyaan Bapak. Dan saat ini, kesabaran Bapak sudah habis. Sehingga Bapak dengan sangat terpaksa harus mengeluarkan kamu dari sekolah ini. Dan hanya memberi 1 hari kesempatan, yaitu hari esok. Kamu mengerti, Farel? Farel pun menganggukkan kepalanya, tanda sangat mengerti dengan apa yang gurunya katakan. Farel pun duduk ke bangkunya bersamaan dengan teriakan sinis teman-temannya. Tiara pun menangis melihat Farel. Namun Tiara sudah berjanji tak akan memberitahu siapapun tentang kondisi Farel yang sesungguhnya. Keesokan harinya, guru Farel tak sengaja melewati suatu jalan yang tidak biasa dia lewati. Tak sengaja pandangan sang guru tertuju pada seorang anak laki-laki yang berseragam sekolah sedang mendorong kursi roda dengan tidak pelan, dan kursi roda itu dinaiki seorang ibu tua. Setelah sang guru berdiam dan mendekati ke arah anak laki-laki itu, sang guru sangat terkejut. Jantungnya berdebar. Badannya terasa lemas, tubuhnya lemah tak berdaya melihat kenyataan bahwa anak laki-laki yang berseragam dengan membawa ibu tuanya adalah muridnya yang setiap hari dia hukum karena keterlambatannya. Sontak air mata pun membanjiri pipi sang guru. Tak menyangka dan tak pernah menduga bahwa selama ini dia telah menghukum anak yang mempunyai akhlak yang baik, dan dia memilih diam, tidak memberi sedikit pun alasan dan tidak menceritakan tentang kehidupan yang dia hadapi selama ini. Akhirnya sang guru
dia mengajar. Selang beberapa menit, Farel pun dengan tergesa-gesa dan nada napas yang terengah-engah mengetuk pintu dan masuk ke ruangan kelas dengan wajah yang ketakutan dan kepala ditundukkan karena Farel tidak menggunakan kesempatan terakhir. Farel pun mengangkat kedua telapak tangannya di depan guru yang sedang berdiri seolah menanti keterlambatannya. Namun setelah beberapa menit, Farel menunggu dipukul tangannya. Sang guru pun tak jua melakukannya. Dan tak lama kemudian, penggaris yang selalu dipakai menghukum dan memukul tangan Farel, kini penggaris itu diserahkan kepada Farel. Dan giliran sang guru membuka kedua telapak tangannya dan diserahkan kepada Farel untuk dipukulnya. Farel pun kebingungan. Akhirnya Farel mengangkat kepalanya perlahan dan menatap wajah sang guru dengan penuh ketidakmengertian. Terlihat pipi gurunya telah dibanjiri air mata. Dengan nada terbata-bata, sang guru berkata, "Farel, pukullah Bapak semaumu, karena Bapak telah banyak salah padamu. Dan Bapak selama ini telah berburuk sangka padamu. Maafkan Bapak, Farel." Sang guru memeluk Farel dan terus meminta maaf atas apa yang dia lakukan selama ini. Ternyata alasan Farel setiap hari terlambat sekolah adalah di usianya yang masih kanak-kanak, Farel harus mengurus ibunya yang sudah sangat tua dan mengalami stroke seorang diri. Setelah bangun tidur, Farel memandikan dan memasakkan makanan, juga menyuapi ibunya. Itulah yang setiap pagi Farel lakukan. Dan di saat Farel mau berangkat sekolah, Farel selalu menitipkan ibu tercintanya ke ibunya Tiara yang rumahnya lumayan agak jauh dari rumah Farel. Jika Farel pulang sekolah, Farel selalu membawa makan siang dan menyuapinya kembali. Dan setelahnya, Farel bekerja dengan mencari rongsokan untuk menyambung hidup dan membeli sesuap nasi untuknya dan untuk ibunya, juga untuk membelikan obat bagi ibunya. Sepulangnya Farel dari mencari rongsokan, baru dia menjemput ibunya untuk beristirahat dengannya. Demikianlah sahabat kisah haru seorang anak laki-laki yang hebat dan sangat luar biasa, yang rela